Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kajian tafsir Al-Quran, insyaallah surah Al-Furqan ayat 17 sampai dengan ayat 20. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian kita ini dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Faqad kadzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiqhu 'adaban kabira. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Qala Allah Ta'ala wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah
Wa yauma yahsyuruhum, wa yauma, dan yaumun artinya apa? Hari. Tapi kalau yauma itu dalam bahasa Arab dzarab, maka mengartikannya pada hari. Jadi kalau yauma barisnya patah, ditambahkan di awalnya pada. Wa yauma, dan pada hari. Yahsyuruhum, hasyara yahsyuru, Allah kumpulkan mereka. Ya, pada hari Allah kumpulkan mereka. Siapa yang dikumpulkan? Orang-orang kafir. Wa ma ya'buduna min dunillah. Dengan siapa mereka dikumpulkan? Dengan apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi mereka dikumpulkan dengan sesembahannya mereka. Kalau mereka menyembah patung, nanti mereka dikumpulkan dengan patungnya. Kalau mereka menyembah matahari, nanti mereka dikumpulkan dengan mataharinya. Kalau mereka menyembah Nabi Isa, gimana? Maka mereka dikumpulkan dengan seseorang yang disamakan dengan Nabi Isa. Nabi Isanya tidak dong. Nabi Isa adalah yang mulia gitu. Nah. Lalu fayaqulu, lalu Allah berkata atau malaikat berkata, a antum allaltum ibadi haula, wahai para patung, ya, wahai para sesembahan, a antum, apakah antum adlaltum, kamu menyesatkan ibadi haula, hamba-hambaku itu, kata Allah. Lalu tanya, ya, emang patung-patung itu bisa dengar? Kalau di akhirat Allah bikin dengar, itu. Ya. Bisa berkata-kata, Allah bikin berkata-kata. Ya, amhum dhallus sabil, atau mereka memang kesesatannya itu bukan karena kalian sesatkan, tapi memang mereka sendiri yang sesat. Amhum dhallus sabil. Ya. Qalu, berkatalah mereka. Mereka siapa? Mereka para penyembah. Ya. Para penyembah tadi berkata. Para penyembah selain Allah atau penyembah patung berkata, maka nayam, qalu, berkata mereka, bukan penyembah berkata, berkatalah sesembahan tadi, patung-patung tadi berkata, ya, atau matahari tadi berkata, yang menyembah matahari, ya, atau yang diumpamakan dengan Nabi Isa itu berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Masya Allah, patung-patung itu saja mengatakan subhanaka. Artinya selama mereka disembah di dunia, mereka menderita, Pak. Patung-patung itu menderita. Tidak ridho mereka, tidak rela mereka, tidak suka mereka disembah, ya. Maka yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Maka yanbaghi, tidak pantas, lana, bagi kami, an-nattakhidha, kami menjadikan, min dunika, selain daripadamu, min awliya, pelindung, penolong, ya, yang membantu. Walakin, tapi ya Allah, kata patung-patung itu nih, penyebab kesesatan mereka adalah matta'tahum wa aba'ahum, engkau kasih mereka kesenangan. Ya, jadi mereka demi kesenangan dunia, ya, demi melanggengkan kekuasaan, ya, demi mendapatkan keduniaan, maka mereka menyembah patung-patung tadi. Ya. Demi syahwatnya mereka menyembah patung tadi. Nah, kenapa Pak menyembah? Apa hubungan menyembah patung dengan kesenangan dunia? Nyambung itu, Pak. Orang kalau menyembah Allah, Allah itu disembah harus ditaati.
diikuti aturannya. Sedangkan patung kalau disembah ada aturannya enggak? Enggak ada. Jadi orang itu bebas mau melakukan apa saja, mau nyolong, mau mencuri, mau menipu, mau berbohong, mau berzina, mau apa suka-sukanya. Jadi masalahnya ini adalah dia pengen hidup sesuka hatinya, padahal dia hamba. Hatta nasud dzikra, sehingga mereka lupa mengingat. Mengingat siapa? Mengingati Engkau ya Allah. Wa kanu qauman bura, dan mereka siapa ini? Penyembah patung-patung tadi ataupun penyembah berhala-berhala tadi, qauman, kaum buron, bairon adalah kaum yang celaka dan kaum yang binasa. Jadi ayat 17 tadi Bapak dan Ibu rahimakumullah menggambarkan sebuah situasi, sebuah kondisi di mana ini nanti pasti akan terjadi. Ya. Bahwasanya pertama manusia ini akan dikumpulkan dulu, nggak langsung dimasukkan ke surga, nggak langsung dimasukkan ke neraka, Pak. Jadi ada istilahnya, ada terminal ya yang harus kita lalui. Terminal pertama ini nanti kita lalui adalah terminal sakaratul maut. Semua kita menuju ke akhirat, betul? Semua kita ini sedang berjalan, sedang dalam perjalanan atau on the way. Orang bilang on the way ya. Kalau lagi ditanya ya, sedang udah jalan atau belum? Bilangnya apa? OTW. Jadi Pak, sekarang ya Bapak dan Ibu, kita ini sekarang OTW. OTW kemana? Ke persinggahan yang pertama. Apa itu persinggahan yang pertama? Sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut. Ya. Wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika ya satu orang terbujur kaku di ruangan ICU, dikelilingi oleh anaknya, oleh menantunya, oleh istrinya, oleh orang-orang yang dicintainya, oleh dokter pribadinya, ataupun oleh dokter yang merawatnya. Itulah terminal yang pertama. Wa antum hina idin tanzurun. Kalau sudah masuk ke sakaratul maut itu Pak, dan kamu pada saat itu sudah melihat akhirat. Akhirat sudah lihat Pak. Ya, malaikat itu sudah kelihatan. Malaikat maut yang datang mencabut nyawa itu sudah kelihatan. Ya. Kenapa enggak sekarang aja kelihatannya Pak? Kenapa kelihatannya pas udah mau mati? Karena sekarang kita lagi ujian. Lagi ujian nggak boleh lihat catatan. Kalau udah dibukakan catatan berarti sudah selesai ujian. Nggak ada lagi ujian kalau sudah dibuka catatan Pak. Akhirat itu memang tidak diperlihatkan. Ya, malaikat itu memang tidak diperlihatkan. Kenapa? Karena kita sedang ujian. Tapi kalau udah selesai ujian, buat apa lagi disembunyikan? Diperlihatkanlah. Itu apa? Persinggahan yang pertama, sakaratul maut. Dalam Quran dikatakan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang datang dengan wajah yang bengis, dengan wajah yang kejam dan menakutkan, ya, ingin mencabut nyawa orang kafir ataupun orang fasik. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang datang dengan penuh senyuman, datang dengan kasih sayang, ingin mengambil nyawa orang-orang yang beriman.
Jadi kalau orang yang beriman itu dalam riwayat dikatakan ketika dia akan meninggal, datanglah dua malaikat membawa kain kafan dari surga. Kemudian nyawanya tadi diambil, langsung ditaruh di dalam kafan, kemudian diterbangkan langsung ke langit. Ya. Lalu malaikat di langit berkata, siapa ini? Katanya, ini adalah Fulan bin Fulan. Ya, kata malaikat, oh, rupanya orangnya viral Pak di langit. Fulan yang rajin sholat, Fulan yang rajin bersedekah, Fulan yang rajin membantu fakir miskin. Iya, katanya. Dibukakan pintu langit pertama. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, naik lagi ke langit yang ketiga, naik lagi keempat, sampai ke langit yang ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibawa dulu menghadap. Ruh orang beriman itu Pak, dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah apa? Sedangkan kita itu memandikan jenazahnya, mengkafankan jenazahnya, mensolatkan jenazahnya, itu ruhnya nggak ada. Ya, kalau dia beriman ruhnya dibawa ke langit. Kemudian setelah itu kita pun mengkuburkannya. Ya, waktu mengkuburkan itu nggak ada ruhnya. Kemudian setelah itu, lalu kata Allah, bawalah ruh ini kembali ke dunia. Ya. Kemudian dikembalikanlah ruh itu kepada jasadnya waktu nanti sudah berada di kuburan. Maka dihidupkan waktu di kubur. Kenapa? Untuk pertanyaan. Nah, tapi bagaimana bentuk kehidupannya? Wallahu a'lam. Yang ada hadisnya, hadis sahih, bahwa ruh itu akan disatukan kembali pada saat di dalam kubur. Ya. Kemudian dihidupkan, didudukkan, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masyhur. Man rabbuka? Wa ma dinuka? Ya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan apa kitabmu? Nah, itu jawabannya adalah tergantung dari amalan orang tersebut. Kemudian jika orang yang mati itu orang yang kafir, maka penderitaan pertama yang akan dihadapinya adalah siksaan pada saat menghadapi sakaratul maut. Ibarat kata, sakitnya sakaratul maut itu seperti duri yang tajam, ya, ditarik dari dalam tubuh seseorang. Atau kata orang, seperti kambing yang sedang dikuliti hidup-hidup. Begitulah sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh orang-orang kafir. Nah, pada saat itu nyawanya ini dibawa juga ke langit untuk menghadap. Lalu malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi mencium bau busuk, bau bangkai. Ya, mereka terganggu sebenarnya dengan apa? Dengan ruh orang kafir ini. Kemudian dibawa ke langit. Diketuklah pintu langit. Kata malaikat, siapa? Fulan bin Fulan mau menghadap kepada Allah. Ya. Tolong dibukakan pintu. Kata malaikat apa? Tidak. Pintu ini tidak akan pernah dibukakan kepada orang-orang kafir. Ada ayatnya Pak dalam Quran, ya. Yaitu dikatakan dalam ayat itu ketika langit pun dikunci, ditutup bagi orang-orang kafir, tidak bisa naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disuruhlah ruh ini dibawa lagi kepada jenazahnya. Itulah terminal yang pertama. Kemudian di dalam kubur itu orang menunggu dan menanti Pak. Penantian yang sangat lama, ya kan? Penantian yang sangat lama. Ya, dalam masa-masa penantian itu orang beriman hidup dalam kenikmatan. Ya, maka dia
dia di dalam kubur itu dilapangkan kuburnya. Kayaknya kalau kita berdoa kan apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya, wa wassi' mudkhalahu, luaskan kuburannya. Memang mata kita melihat hanya kecil, tapi kalau dia beriman, Allah akan luaskan kuburannya. Dan Allah akan bukakan kepada dia, ya, pemandangan surga. Belum masuk surga, Pak. Surga itu nanti, ya. Ya. Tapi harumnya surga, suasana surga sudah dia dapatkan ketika dia berada di dalam kuburan. Sedangkan orang-orang kafir, maka kuburannya yang sudah sempit akan dibuat lebih sempit lagi. Tanah itu akan menyatu, meremuk tulang-tulangnya dan juga badannya. Penantian yang panjang menuju dibangkitkan, ya. Kemudian pun setelah itu, adapun orang kafir itu akan merasakan adab kubur, siksa kubur yang berkepanjangan, sementara orang yang beriman akan merasakan kenikmatan dan kesenangan. Orang beriman itu, Pak, di kubur itu katanya bagaikan orang yang sedang malam pertama. Dia merasakan begitu sebentar, begitu cepat berlalu malam yang begitu panjang, mungkin ribuan tahun atau mungkin ratusan tahun, wallahu alam. Tapi bagi orang yang beriman, dia hanya merasakan sebentar saja, sedangkan orang-orang kafir merasakan yang lama. Nah, kemudian setelah itu nanti manusia dibangkitkan dari kubur. Pada saat dibangkitkan daripada kubur itu, maka manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, padangnya itu padang apa? Ya, bukan padang panjang, Pak. Ya, tapi padangnya padang mahsyar. Ayatnya apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada saat diganti bumi dengan bumi yang lain. Bumi yang ini mana? Hancur, Pak. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada pasti akan dibinasakan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa. Jangankan masjid Masjid Al-Hikmah ini, bumi ini pun hancur. Hancurnya seperti apa? Seperti debu itu. Nah, kemudian manusia akan dikumpulkan nanti di sana, di satu bumi ghairal ardi, bukan bumi yang ini, ya, bumi yang datar semuanya, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, ya, semua datar itu, sehingga semua kelihatan dan tidak ada tempat orang untuk berteduh dan tidak ada tempat orang yang untuk bersembunyi. Maka pada saat itulah, Pak, kita butuh dengan sedekah kita. An-nasu fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang beriman berada di naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar itu. Diceritakan pada saat itu matahari hanya sejengkal dari kepala. Kita bingung menggambarkannya bagaimana itu, yaitu akhirat. Ya, dalam urusan-urusan seperti itu kita mengimani saja, ya. Itu. Kenapa? Karena itu adalah khabar, informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berkeringat sampai tumitnya, ada orang yang berkeringat sampai lututnya, ada orang yang berkeringat sampai pinggangnya, ada orang yang berkeringat sampai dadanya, ada orang yang berkeringat berenang di atas keringatnya. Seperti itu ceritanya, hadisnya. Nah, ada 7 golongan orang yang mendapat naungan pada hari kiamat. Yang pertama adalah imam, pemimpin yang adil, masya Allah. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Ya, yang kedua apa? Orang yang ikhlas dalam bersedekah. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Orang yang mencintai karena Allah, memberi karena Allah, ya, menjenguk karena Allah, membantu karena Allah, menolong karena Allah. Itu, kalau itu maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha khafiyan fabakat rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ada seorang laki-laki yang mengingat Allah di waktu yang sepi. Enggak ada orang yang lihat, Pak. Enggak ada orang yang dengar. Lalu dia mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, lalu meneteskan air mata. Ya, 2 air mata yang bisa memadamkan api neraka, Pak. 1, air mata karena takut sama dosa-dosanya. Yang kedua,
air mata adalah mata orang yang berjaga, ya, melindungi negaranya ataupun melindungi tanah airnya dari serangan-serangan musuhnya. Maka dua air mata itulah yang dilindungi, yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Nah, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar itu, Pak. Nah, ada orang-orang yang dikumpulkan dengan sembahan-sembahannya. Ya, ada ini insya Allah yang hadir di sini tidak termasuklah, karena orang yang di sini menyembah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita artikan menyembah itu adalah sesuatu yang memalingkan orang dari Allah, wah, bisa saja kena itu. Apa saja yang memalingkan kita dari Allah, maka kita akan dikumpulkan dengan sesuatu itu nanti pada hari kiamat. Kan orang-orang kafir ini mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, dan patung dan berhala inilah yang memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi kita pun seperti itu. Kita pun akan dikumpulkan dengan apa? Dengan sesuatu yang memalingkan kita dari Allah. Apa yang memalingkan kita dari Allah? Harta. Iya kan, Pak? Harta kita itu bisa saja memalingkan kita dari Allah. Dalam hal apa? Dalam hal memperolehnya dan dalam hal menggunakannya. Ya, dalam memperolehnya itu, masya Allah, bisa nggak memalingkan kita dari Allah? Bisa. Memperolehnya mestinya dengan cara yang halal, ya kan? Dengan cara yang baik-baik. Tapi dia memperolehnya dengan melakukan kecurangan, dengan melakukan penipuan, dengan melakukan korupsi, ya, dengan merampok, dengan mencuri, dengan berbohong, dengan berdusta. Ya. Ya, karena harta itulah dia berpaling dari Allah. Maka kata Allah nanti, wahai harta-harta, antum adlaltum ibadi haula. Apakah kalian yang menyesatkan hambaku ini? Itu ya. Apakah kalian yang telah menyesatkan hambaku ini, ya, dari mengikuti perintah-perintahku, dari mengikuti ajaran-ajaranku? Apa kata harta? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, bukan kami ya Allah yang menyesatkan hamba-hambamu itu, bukan kami, tapi memang dasarnya dia sendiri yang lebih mengutamakan apa? Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia lebih mengutamakan sesat daripada hidayah. Buktinya ya Allah, banyak juga hamba-hambamu yang mencari harta dan menjadi kaya, tapi mereka tidak sesat. Betul nggak Pak? Banyak. Nabi Sulaiman raja, Nabi Sulaiman kaya, tapi dia tidak sesat. Ya kan? Banyak di dunia ini. Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat, ya, mengumpulkan harta, mencari harta, memperbanyak harta, tapi tidak memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya juga, tapi harta itu tidak memalingkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang hebat. Rijal itu artinya orang-orang hebat. La tulhihim tijaratun. Mereka tidak dipalingkan dari Allah oleh tijarah. Wala bay'un, dan jual beli. Jadi mereka tidak dipalingkan oleh harta dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyari harta jalan terus, tapi menyembah Allah juga terus. Ada lagi orang yang dipalingkan dari jalan Allah itu oleh apa? Oleh wanita yang cantik, Pak. Ya. Oleh wanita yang cantik, ya. Tergoda oleh kecantikan perempuan. Ya. Sehingga dengan perempuan itu dia berjalan di atas jalan kesesatan. Masya Allah. Ya, mungkin dengan berzina, ya, mungkin dengan main perempuan,
Nauzubillah min dalik. Lalu nanti dia dikumpulkan. A antum adlaltum ibadi. Wahai wanita, apakah kau yang menyesatkan hambaku ini sehingga berpaling daripadaku, kata Allah? Ya. Lalu kata wanita itu, bukan ya Allah, memang dia orangnya begitu. Buktinya ya Allah, banyak juga orang-orang soleh, istrinya cantik-cantik juga. Itu, ya, ya. Banyak juga orang soleh, ya, yang mendapatkan fitnah wanita-wanita cantik, tapi dia tidak tergoda dan dia tidak terpengaruh. Masya Allah. Ada lagi Pak, orang yang disesatkan oleh apa? Oleh pangkat dan jabatan. Tadinya dia orang baik-baik, tadinya dia orang lurus-lurus, tapi begitu berhadapan dengan jabatan tadi, maka dia memperolehnya dengan segala cara, dengan menipu, dengan curang, dengan menyuap, dengan melakukan apa saja. Dan setelah mendapatkan jabatan itu pun, dia pun menyalahgunakannya. A antum adlaltum ibadi, wahai para wanita yang cantik-cantik tadi, wahai harta yang melimpah, wahai jabatan, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Saya mengatakan begini, Pak. Baiklah kita artikan patung-patung itu apa? Dengan sesembahan, tapi sembahan itu kan mengikuti artinya. Menyembah itu artinya mengikuti. Artinya orang lebih mengikuti wanita yang seksi tadi daripada ajaran Allah. Orang lebih mengikuti harta yang haram tadi daripada ajaran Allah. Orang lebih mengikuti jabatan yang dirampas, yang dirampok atau yang disalahgunakan itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak fokus mengartikan bahwa wa ma ya'buduna min dunillah, apa yang kamu sembah selain Allah. Kalau saya bilang begini, apa yang kamu ikuti selain daripada Allah, apa saja yang menghalangi kamu, yang memalingkan kamu dari Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Siapa yang berpaling dari Allah, ya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya akan susah dan menderita, Pak. Jadi kalau ditanya apa saja yang menghalang, yang memalingkan manusia dari Allah, ya, di sini disimbolkan, kalau boleh dikatakan ini disimbolkan adalah berhala-berhala. Berhala itu rupiah itu juga berhala, Pak. Ya. Wanita-wanita cantik yang haram itu juga adalah berhala. Jabatan yang disalahgunakan juga adalah berhala. Ya. Boleh jadi, Pak, handphone yang disalahgunakan ini juga adalah berhala. Sebab memalingkan kita dari tilawah, memalingkan kita daripada zikir, memalingkan kita dari apa? Daripada membantu dan menolong saudara-saudara kita. Hati-hati, sesuatu yang memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya nanti, Pak, kita dikumpulkan dengan benda-benda itu pada hari kiamat, lalu ditanya, "A antum adlaltum ibadi?" Ya. Kenapa sih kamu berpaling dari Allah? Padahal Allah, ya, yang telah menciptakan kamu daripada tidak ada menjadi ada. Padahal Allah yang memiliki Asmaul Husna. Padahal Allah memberi kepada kamu, dan Dia memberi tidak pernah meminta, dan pemberiannya tidak pernah terhingga, dan Allah selalu memberikan nikmat kepada kamu. Kenapa kamu berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala? Gitu, Pak, ya. Amhum dallus sabil, ataukah memang mereka sendiri yang sesat? Dijawab oleh patung-patung tadi, qalu subhanaka, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Artinya apa? Tidak selayaknya, tidak seyogyanya orang berpaling daripadamu ya Allah. Apa mungkin, Pak, orang berpaling daripada Allah, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, yang menurunkan hujan,
yang menyediakan bumi yang terhampar, ya, yang menyediakan segala kebutuhan kita, lalu kita berpaling daripada Dia, masuk akal enggak? Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Tidak mungkinlah kita lakukan itu. Ya, kata patung-patung tadi juga bilang, makana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidak mungkinlah ya Allah. Tidak mungkin ya Allah kami menyesatkan-Mu. Kami juga tahu ya Allah bahwa Engkaulah pemilik alam semesta ini, bahwa Engkaulah pencipta alam semesta ini, bahwa Engkaulah Tuhan dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tapi penyebabnya kata Allah apa? Kata mereka, ini yang ngomong apa? Patung-patung tadi apa? Matta'tahum wa aba'ahum hatta nasud dzikra. Ya Allah, Kau senangkan mereka. Kesenangan itu, Pak. Mut'ah. Kata orang apa? Dunia itu mengasikkan, tapi akhirat itu menjanjikan. Ada lagunya, Pak, ya? Dunia itu mengasikkan, tapi akhirat itu menjanjikan. Matta'tahum ya Allah, Kau senangkan mereka. Kau senangkan mereka dengan wanita-wanita seksi. Kau senangkan mereka dengan harta yang melimpah. Kau senangkan mereka dengan jabatan yang disalahgunakan. Kau senangkan mereka dengan fasilitas-fasilitas. Hatta nasud dzikra, sehingga mereka lupa mengingat-Mu. Hati-hati, Pak. Orang yang dipalingkan Allah dari mengingatnya oleh harta, oleh jabatan, oleh kekuasaan, itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan masukkan orang itu ke dalam sebuah perangkap. Ya. Tahu Pak, tikus kalau udah masuk ke dalam perangkap nggak bisa keluar. Manusia kalau sudah masuk ke dalam perangkap harta, tahta, wanita, tak bisa keluar. Pengen keluar, tidak bisa keluar. Pengen lepas, tidak bisa lepas. Wa kanu qauman bura. Artinya apa? Mereka memang apa? Orang yang binasa lah. Mereka itu sampah memang. Ya, bukan orang yang baik. Orang yang baik itu ya tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus diutamakan. Ya, sebenarnya orang kafir itu pun tahu yang mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diutamakan, tapi dia melawan fitrahnya, melawan apa kata hatinya. Lalu kata Allah apa? Ini hiwar Pak, dialog ini. Nah, kata Allah apa? Faqad kadzabukum. Lihat ya kata Allah. Faqad kadzabukum bima taqulun. Ya, karena kata orang-orang kafir itu, ya Allah, kami disesatkan oleh harta ini ya Allah. Kami disesatkan oleh jabatan ini ya Allah. Merekalah yang menyesatkan kami. Kalau bukan karena mereka kami dapat hidayah, ya kan? Kata Allah apa? Faqad kadzabukum. Lihat ya. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah itu sudah mengatakan kalian bohong dan kalian dusta. Masya Allah ya. Bukan harta itu yang menyesatkan, bukan jabatan itu yang menyesatkan, ya, bukan tahta itu yang menyesatkan, tapi yang sesat adalah diri kamu sendiri. Karena ya, jangan salahkan harta, jangan salahkan jabatan, sebab banyak orang punya harta tapi nggak sesat Pak, ya kan? Banyak orang punya jabatan tapi enggak sesat. Ya. Banyak orang punya fasilitas tapi enggak sesat. Berarti kalau gitu yang sesat siapa? Kamu sendiri yang sesat. Yang salah kamu sendiri. Karena kamu apa? Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih mengutamakan yang cepat daripada yang lambat. Lebih mengutamakan kesenangan sesaat daripada kesenangan untuk selama-lamanya. Jadi letak kesalahan itu ada pada diri mereka sendiri. Maka kata Allah apa?
Fama tastati'una sarfan wala nasra. Fama, maka tidak. Tastati'una apa? Istita'ah sanggup. Maka kamu tidak sanggup. Sarfan apa? Sarfan, menolak, memalingkan adab dan siksaan. Ya. Kamu tidak dapat lagi di akhirat itu menebus siksaan itu dengan apa saja. Karena azab Allah itu kalau sudah datang, kalian tidak akan bisa menahannya. Kalian tidak akan bisa berlindung. Kalian tidak akan bisa bersembunyi. Kalian tidak akan bisa lari. Mau pergi kemana? Dalam surah Ar-Rahman, ya, dikatakan, ya, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Orang itu surah Ar-Rahman kan sering menjelaskan ayat ini di dunia. Ini bukan di dunia, ini ayat ini di akhirat. Ini ayat ini di akhirat. Ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu, dikatakan, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat, kalau kalian sanggup lolos dari langitnya akhirat tadi, nah itu, silakan kalau bisa. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, pampudu, carilah jalan keluar. Ya, pergilah melarikan diri. Tidak bisa. Di dunia ini kita bisa melarikan diri. Ya, dulu koruptor 4 triliun di masa itu, Pak. Siapa dulu yang koruptor 4 triliun, Pak? Edi apa? Edi Tansil, Pak, ya. Lari sampai sekarang ketemu nggak, Pak? Enggak ketemu. Bisa melarikan diri. Harun Masiku juga sampai hari ini enggak ketemu. Siapa namanya? Harun Masiku, ya. Harun Masiku itu enggak ketemu, jago banget itu. Bisa. Padahal di mana saja sembunyi biasanya dapat, tapi hari ini enggak dapat. Gitu. Dulu ada koruptor pajak itu masuk penjara tapi kedapatan lagi nonton poli di mana gitu ya, berkeliaran. Siapa? Iya, tapi itu mah dapat. Tapi ada juga yang nggak dapat, Pak. Ya, orang bisa walaupun sudah bersalah lolos, Pak. Ya, lolos. Tapi kalau di akhirat, fama tastati'una sarfa, kamu tidak dapat. Itu tadi kalau sorfan itu, Pak, sebelum terjadi hukuman itu namanya sorfan. Kamu tidak dapat menghalanginya, kamu tidak dapat menolaknya. Tapi kalau di dunia kamu bisa menolaknya, kamu bisa suap hakimnya, bisa suap jaksanya, bisa bayar pengacaranya, ataupun kamu bisa berkelit, ya. Ataupun kamu bisa melarikan diri, ataupun kamu bisa bersembunyi, ataupun bisa kamu melakukan apa-apa. Di akhirat, no, tidak ada. Wala nasra, dan tidak ada penolong. Bisa saja, Pak, orang udah masuk, ya kan? Tinggal dia telepon, Pak, tolong dong, bebaskan saya. Kalau enggak saya nanti berkicau ini, katanya. Kalau enggak saya bongkar semua nanti. Akhirnya ya udah deh, kamu di situ aja ya. Tapi diturunin dikit hukumannya. Bisa saja, Pak. Ya, kamu diturunin hukumannya. Atau kamu di situ saja, tapi nanti kita kasih fasilitas lah, gitu. Bisa. Tapi kalau ada akhirat, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menolaknya, dan kalau udah masuk, tidak ada yang menyelamatkannya.
Wa may yadhlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Siapa yang sesat di antara kamu, siapa yang zalim di antara kamu. Zalim itu tadi apa? Dia disesatkan oleh harta, jabatan dan kekuasaan. Ya. Harta itu memalingkan dia dari jalan Allah. Kekuasaan itu memalingkan dia dari jalan Allah. Kesenangan itu memalingkan dia dari jalan Allah. Apa kata Allah? Nudzikhu adzaban kabira. Kami akan rasakan kepadanya siksaan yang sangat besar. Nauzubillah min dzalik. Kalau begitu, Pak, sebenarnya untuk mentaati Allah ini, untuk mengikuti ajaran Allah ini, no choice. Saya mengatakan itu, no choice. Tidak ada pilihan. Ya. Mengikuti Islam, mengikuti iman, mengikuti ketaatan adalah pilihan satu-satunya. Tidak ada pilihan lain. Walaupun ada ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, kafir. Ya. Bukan berarti boleh kafir. Tidak, Pak, tidak boleh. Akal sehat, pikiran yang jernih, ya. Tidak perlu berpikir terlalu lama. Tidak perlu merenung terlalu lama. Ya. Asalkan kita menggunakan akal pikiran kita, maka kita pasti akan memilih akhirat. Tidak ada jalan lain. Ya. Tidak ada solusi lain. Solusi satu-satunya adalah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat ke-20 ini kan sebelumnya orang-orang kafir itu kan protes. Ya, protes tentang nubuwah. Konsep nubuwah. Nubuwah itu apa? Kerasulan dan kenabian. Mereka memprotes. Kata mereka apa? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata mereka, apa-apaan ini? Kenapa Rasul dan Nabi pergi ke pasar? Kalau Nabi dan Rasul pergi ke pasar, maksudnya apa itu, Pak? Kenapa Rasul miskin? Tidak kaya. Kalau orang udah kaya, dia nggak pergi ke pasar kan, Pak? Itu kalau orang yang kaya itu rumahnya besar, mewah. Dia nanti di rumahnya itu ada namanya apa? Kepala rumah tangga, ya kan, Pak? Apa istilahnya? Itu istilahnya ya. Ada kepala rumah tangga yang ada satu kepala rumah tangga yang ngatur segala kebutuhan di rumah itu, yang belanja ke pasar, ya kan, yang masak, yang cuci piring, yang sapu, yang nerima tamu, yang bayarkan listrik, yang apa lagi. Pokoknya kalau orang kaya itu pesan tiket aja dia tidak, ya kan? Ada nggak orang kaya banget itu pesan tiket dia sendiri? Oh, enggak, Pak, dia pakai asisten itu. Kalau mau apa-apa, dia tinggal telepon, dia tinggal kasih tahu. Tapi ini kenapa kalau Muhammad itu pergi ke pasar buat belanja? Berarti Muhammad itu bukan orang kaya. Kalau bukan orang kaya, kenapa dia jadi nabi? Itu. Ya, orang kaya kan begitu, Pak. Ya. Dia apa saja, semuanya, bahkan yang cuci bajunya ada nggak? Ada. Orang kaya cuci piring nggak, Pak? Enggak. Orang kaya nyapu nggak? Enggak. Orang kaya apa lagi? Enggak, dia nggak akan mengerjakan itu. Orang kaya aja, itu. Bahkan pintu mobilnya pun dibuka kan, ya kan? Semua udah disiapkan. Atau seorang presiden lah gitu ya. Nggak mungkin presiden itu mau masak lagi,
mau goreng telur lagi, mau ini enggak, sudah ada Pak, itu sudah ada. Makanya mau mereka nabi itu seperti itu. Maka kata Allah apa? Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya. Konsep nabi dan rasul pergi ke pasar itu udah biasa sebetulnya. Ya, tidaklah kami utus sebelum engkau daripada rasul-rasul kecuali mereka memakan makanan dan pergi ke pasar. Jadi pergi ke pasar itu bukan penghalang bagi seseorang untuk menjadi nabi. Sebab nabi-nabi yang sebelumnya pun pergi ke pasar juga. Nabi yang sebelumnya mayoritas miskin, ada juga yang kaya. Nabi Isa miskin nggak Pak? Miskin. Nabi Zakaria miskin juga. Nabi Yahya juga enggak kaya-kaya amat. Nabi Ayub 18 tahun sakit Pak. 18 tahun. Ya. Nabi Musa juga tidak kaya. Nabi Ibrahim kaya. Nabi Ibrahim kaya. Ya. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Daud kaya. Tapi nabi-nabi lain juga tidak kaya. Maka dikatakan innahum la ya'kuluna at-ta'am. Mau mereka kalau nabi itu tidak perlu makan lagi, udah seperti malaikat yang nggak perlu makan, apa namanya Pak? Bukan manusia kan? Jadi mereka maunya nabi itu bukan dari golongan manusia. Nah, maka dijawab oleh Allah, nabi sebelumnya juga makan. Nabi Isa makan nggak? Makan. Nabi Musa makan. Nabi Ibrahim makan. Nabi Daud makan. Nabi Sulaiman makan. Lah kalau sama-sama makan, kenapa kalian protes kalau Nabi Muhammad itu makan? Kan begitu. Maka kata Allah apa? Waja'alna ba'dakum li ba'dim fitnatan atasbirun. Waja'alna, dan kami menjadikan ba'dakum, sebahagian kamu, li ba'din, bagi sebahagian, fitnatan, ujian. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad itu ujian bagi orang-orang kafir Pak. Ujiannya apa? Ujiannya apakah mereka beriman atau tidak beriman. Jadi Nabi itu miskin, ya. Nabi itu hidup sederhana, Nabi itu hidup dengan apa adanya. Itu ujian bagi orang kafir. Kira-kira kalau kayak Nabi Sulaiman, seluruh nabi kayak Nabi Sulaiman, ada yang kafir nggak Pak? Kalau Nabi itu kayak semuanya kayak Nabi Sulaiman, kira-kira ada nggak orang yang nggak beriman? Nggak ada Pak. Nabi kayak Nabi Sulaiman, ya, kaya, raja, bisa bicara dengan apa tadi? Semut, bisa bicara dengan burung, bisa menghadirkan singgasana Ratu Balkis jarak ribuan kilometer hanya dalam apa? Hanya dalam sekejap mata sudah ada di tempat. Kemudian membangun istana, lantainya marmer, sampai saking beningnya lantainya itu, marmernya itu, sampai ketika Ratu Balkis lewat, dia mengangkat roknya supaya tidak kena air. Itu kata Nabi Sulaiman apa? Innahu sarhum mumarradum min qawarir, kata dia. Ratu Balkis katanya, itu bukan air, itu adalah apa? Sarhum mumarrad, itu adalah marmer yang begitu bening sehingga kelihatan seperti air. Selevel Ratu Balkis saja nurut sama Nabi Sulaiman. Ya, maka kata Ratu Balkis apa? Faqalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku nurut deh nama Sulaiman, katanya. Tapi Allah tidak utus semua nabi itu kayak Nabi Sulaiman. Ya, ada yang miskin, ya, tidak kaya.
seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu hari ini kaya, besok miskin. Besok miskin, besok kaya lagi. Ya. Rumah aja nggak punya Rasulullah itu. Yang ada rumah Aisyah, ya kan? Hujurat, hijru Aisyah. Ada nggak dibilang hijru Rasulillah? Nggak ada. Ada hijru Aisyah, ada hijru Maimunah, ada hijru itu bentuk kamar-kamar saja, Pak. Kamar kayak 4x4, begitulah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih besarlah rumah bapak-bapak, ya. Jadi, kalau ada orang rumahnya tipe 21, udah bersyukurlah dibandingkan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi fitnah, Pak, sebahagian kamu adalah fitnah bagi sebahagian. Ya. Anak itu fitnah bagi orang tuanya. Anak itu ujian bagi orang tuanya. Tapi orang tua juga ujian bagi anaknya. Guru ujian bagi muridnya. Murid ujian bagi gurunya. Saudara ujian sama kakaknya. Kakaknya ujian sama adiknya. Ya. Yang punya toko ujian sama pelanggannya. Pelanggannya ujian sama yang punya toko. Semua kita ini ujian, Pak. Ya. Kaya dan miskin ujian, pangkat dan jabatan ujian. Memang tujuan kita di dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat tujuan. Maka kata Allah apa? Atasbirun, apakah kamu bersabar? Ya. Tadi kita katakan jabatan, harta, tahta, wanita itu adalah ujian. Apakah memalingkan kamu dari jalan Allah atau tidak? Ya. Ada orang-orang yang tidak terpalingkan dengan harta, tahta dan wanita. Itu yang dikatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang tidak dipalingkan oleh tijarah, tidak dipalingkan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan ayat wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu Maha melihat. Ya. Tidak perlu engkau takut, tidak perlu engkau khawatir. Ujianmu itu dilihat oleh Allah. Ya, bagaimana kau menghadapi orang tuamu yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, yang butuh perawatan, yang butuh pertolongan, yang butuh nafkah. Ya, walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun tidak ada orang yang lihat, tapi Allah lihat. Itu. Nah, ada kesempatan untuk curang, ada kesempatan untuk mengurangi timbangan, walaupun orang tidak tahu, siapapun tidak lihat, tapi Allah lihat. Wa kana rabbuka basira. Kira-kira begitulah makna daripada ayat yang ke-20 daripada surah Al-Furqan ini. Semoga hendaknya Bapak dan Ibu menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.